YouTube itu semacam ayat kauniyah ya, yang kita harus renung. Ini kenapa ada YouTube sih? Kenapa yang menciptakan juga salah satunya Jawed Karim, orang Islam, orang Jerman ya, kebangsaan Jerman asli Bangladesh itu ya kan? Kan dia yang memunculkan YouTube pertama 2005 waktu dia di syuting di depan apa itu kebun binatang di San Diego, Amerika. Judulnya Me at the Zoo katanya. Saya berada di kebun binatang. Hanya 19 detik yang nonton, sekarang sekitar 200 juta penonton untuk video pertama yang bersejarah tahun 2005 selama 18 detik. Nah, itu yang di dalam video itu kan si Jawed Karim waktu itu umurnya 26 ya. Nah, coba Allah memperlihatkan ini yang menciptakan YouTube aja orang Islam gitu loh. Kira-kira gitu. Dan keajaiban YouTube itu kan sangat luar biasa, tapi masih buat main-main yang tidak bermanfaat gitu kira. Padahal sih untuk dakwah luar biasa ya kan, untuk hal-hal yang bermanfaat luar biasa. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan lewat YouTube yang sangat ajaib itu. Dan ini masih nggak sadar, orang di kampung ini misalnya, di kampung saya ini di Desa Pembangarsari, nggak ada yang nggak punya HP, ya kan? Tidak ada yang tidak punya TV di tangan, tapi tidak pernah dimanfaatkan kecuali untuk hal-hal yang bersifat apa ya, hiburan, nggak produktif gitu loh, yang nggak menghasilkan gagasan yang bermanfaat, nggak di-share gitu kan, dan juga nggak menghasilkan apa-apa, nggak menghasilkan uang, padahal itu ada bisnisnya yang besar itu. Ya kalau dari Corbuzier sih katanya antara berapa ratus juta sampai 4 miliar gitu ya setahun ya. Sebulan ya. Kalau kita lihat pengakuan dari Ustadz Abdul Somad, kan dia kalau nggak salah pensiun dini sebagai dosen tuh di universitasnya di Riau gitu. Lah kata saya waktu kata Ustadz Abdul Somad bilang, waktu kita urus sendiri channel kita, artinya dirawat sendiri dengan channel Abdul Somad, sebulan dapat 400 juta kan lumayan. Ya kan, meskipun tak serupiah pun dikirim ke Kang Anton. tapi kan dikirim ke yayasan katanya. Dia nggak menerima sendiri, tapi habis untuk lembaga-lembaga Islam pendidikan, ditransfer ke yatim piatu. 400 juta sebulan lah. Gaji dosen berapa sih? Paling 7 juta kali. Paling 7 juta. UMR. Nah, itulah salah satu hal-hal kalau memang dari segi ekonomi itu dilihat luar biasa potensinya. Makanya betul-betul kalau saya boleh pendapat memang ya nggak usah semualah, 2% aja penduduk Indonesia yang 270 juta itu jadi sekitar 5,4 juta, itu jadi YouTuber itu sudah hebat itu ininya, pengaruhnya. Untuk pendek kata, Ustadz Yudi Pramuko ini ingin membuktikan kepada yang namanya Anton Rahmat bahwa YouTube itu betul-betul bisa membawa kita dekat ke Allah. Paling tidak dengan kita rajin memutar videonya Ustadz Abdul Somad PhD yang suaranya lantang, pengetahuan Islamnya paling tidak dibuktikan dengan penguasaan kitab-kitab Madzhabul Arba'ahnya begitu kuat, suaranya lantang. Bersih vokalnya, pengetahuan paling tidak dibuktikan dengan Madzhabul Arba'ahnya begitu kuat. Nah, dengan demikian saya ingin mengatakan bahwa Ustadz Yudi Pramuko ingin mengajak saya bahwa dengan YouTube itu kita bisa lebih mengenal Islam, paling tidak dengan melihat video-video Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat atau yang lainnya. Sekaligus Ustadz Yudi Pramuko ingin mengatakan kepada saya bahwa dengan demikian 400 juta itu di tangan, dan itu uang apa ya? Ya uang sekali lirik oke sajalah, kira-kira begitu ya. Uang yang nggak kerasa begitu ya. Dan diinfakkan 100% lagi. Nah kalau itu kalau Ustadz Abdul Somad ya, kalau Mbak Im Wong, kalau Ria Ricis, dia uangnya dibuat apa uangnya Ustadz?
Ya kalau Baim Wong yang suka saya lihat itu lebih dahsyat lagi ya kan. Dia itu misalnya terakhir dia ngasih rumah Vicky itu entah berapa miliar itu ngasih Ngasih ya. begitu aja ya nggak. Iya sedekahnya kemana-mana ya nggak? Oh, orang sakit diobatin, orang nggak punya rumah dibikinin rumah coba. Orang dikasih Itu makan gratis. ya itu mah masih kecil. Ini mah diobatin, operasi dibiayain, rumah dibikin baru, turun nempatin. Masya Allah. Itu Ricis itu Baim Wong. ricis ya. Oh Baim, Baim Wong. Baim Wong. Kalau kita lihat ya, Baim mungkin Wong itu yang kan enggak yang nama aslinya Muhammad Ibrahim ya. iya Muhammad Ibrahim Wong ya. Muhammad Luar Ibrahim. biasa itu satu model juga ya. Bagaimana sayap-sayap sosial itu bisa lebih dikepakkan ya kalau ada basis bisnisnya yang dibangun lewat YouTube ya yang berhasil ya. Berarti Jadi banyak hal kalau yang impaknya saja miliaran, apalagi eh, pendapatannya ya. iya 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 pendapatan ya. Ya kan katanya sih kan banyak banyak perusahaan-perusahaan yang apa apa istilah melakukan kolaborasi ya dan uangnya kan lebih banyak juga dari perusahaan-perusahaan yang membayar siapa Pak Imbong dan youtuber itu kan. Itu lebih efektif karena viewersnya itu udah tersegmentasi penontonnya dan sudah sangat sudah diedukasi lama oleh si YouTube itu oleh si influencer atau konten kreator yang bernama Pak Imbong. Jadi si pengusaha itu kalau menurut saya lebih enak kan sudah punya market yang memang sudah loyal penonton Baim. Jadi dia menumpangkan produknya dan membayar sekian miliar itu jauh lebih murah daripada di TV kan ya. Gitu. Menurut saya begitu. Sepertinya ini Roma Jadi Irama juga mau pindah menjadi YouTuber ini, Ustaz Yudi. iya, ya karena kalau kalau nyanyi kan nggak bisa banyak itu ngasih pencerahannya. Kalau YouTube kan dia bisa ngomong sejam, bisa diputer lagi. Jadi memang daya-daya manfaatnya itu YouTube kayaknya pilihan yang sangat menjanjikan ya, sangat baik lah buat artis-artis seperti Oma Irama itu untuk semacam apa ya, memperluas ya peran-peran keagamaannya atau memperluas daya-daya manfaat di samping core bisnisnya adalah lagu ya, dakwah melalui lagu. Jadi saya kira YouTube itu semacam kondisi sine qua non ya, syarat mutlak ya bagi pengembangan diri, pengembangan dakwah ke depannya atau hari inilah. Dan itu yang suka masih orang menganggap emang enak YouTube itu kan tinggal sambil berbaring kita sambil nonton sambil berbaring ya sebagai generasi rebahan. Tapi sebenarnya dia bisa lebih dahsyat ya kalau kita itu berbagi lewat layar kaca yang namanya YouTube itu. Dan itu jarang dilakukan ya. Setiap orang bisa melakukan sebenarnya. Saya kira kita proses-proses penyadaran yang dilakukan oleh Kang Anton ini bagus sekali ya.